Memang benar kata pepatah, kalau keinginan seseorang itu tak ada batasnya. Satu telah didapat, pingin lagi yang lainnya. Itulah yang disebut dengan nafsu. Dan tiap manusia pasti dilengkapi dengan kehendak dasar itu. Barangkali tujuannya agar tercipta semangat untuk menjalani hidup ini. Tugas kita adalah mengendalikan kehendak itu agar tetap berada di jalur kenormalan dan kewajaran. Begitulah menurut pendapatku. Hehehe. Tak ubahnya dengan diriku, yang tiba-tiba saja bisa berubah pemikiran, juga tergoda oleh keinginan, musababnya adanya peluang dan kesempatan. Adalah karyawanku sendiri yang akhirnya menjadi sasaran, dan pada akhirnya hanya menemukan kekecewaan. Nah, bagaimana kisah detailnya? Yuk ikuti ceritanya sampai tuntas. Kenalin dulu, namaku Dodi, umur 34 tahun, anak 2, dan kerjaan swasta. Tinggal di sebuah kota kecamatan yang ada di salah satu wilayah Jawa Timur. Sudah 2 tahun ini aku punya usaha konter pulsa listrik dan HP. Tapi tidak hanya sebuah, melainkan saat ini sudah ada 4 cabang. Setiap outlet aku kasih 2 karyawan. Dan untuk menarik pelanggan, tentu saja aku pilih semua cewek muda dan rata-rata cantik. Memang hal itu yang menjadi kriteria utama, meski syarat itu gak aku cantumkan saat perekrutan karyawan. Dan yang bertugas menyeleksi calon karyawan adalah istriku. Sekalipun istriku punya kerjaan sendiri, yakni seorang PNS, tapi ia ikut nimbrung dalam jalanin usahaku. Itu bagiku gak masalah. Justru aku merasa terbantu. Aku malah bisa nyari kesibukan lain. Aku bisa jalankan bisnis sampingan. Jual beli online. Dan yang lagi rame saat ini adalah tukar tambah motor. Aku beli motor bekas, aku modifikasi, dan kemudian aku jual lagi. Tapi, dalam beberapa hari ini, pikiranku terusik, ketika istriku merekrut karyawan baru. Namanya Arsya. Cantik banget. Semua karyawanku memang cantik, tapi Arsya masih di atas mereka. Tapi kenapa aku jadi terusik? Yah, karena sikapnya yang berbeda dari yang lain. Dia itu lebih berani dan sok akrab. Padahal yang lain, kalau sama aku pada menaruh hormat. Merasa sungkanlah. Tapi Arsya ceplas-ceplos dan rame. Dan yang bikin aku suka grogi, ketika dia panggil aku, Mas, di depan karyawan lain. Ternyata, kata istriku, Arsya itu adik temennya. Setahun yang lalu lulus SMA. Semula kerja jadi sales minuman. Tapi keluar dan baru kerja ikut aku. Suatu pagi, seperti biasa, aku datangi setiap konter untuk menyerahkan buku laporan, sambil cek barang-barang dagangan. Mas Dodi, panggil Arsya saat aku baru masuk di konternya. Iya, sahutku sembari mulai sibuk ngitung kartu data di etalase. Kalau aku nginep di sini boleh gak ya? Kayak gitu kan tanyanya. Sebab kalau dilaju lama-lama capek, tambahnya. Boleh. Gak apa-apa. Tapi ada aturannya, gitu kan jawabku. Ada aturannya. Aturannya apa mas? Jangan ajak temen, apalagi temen cowok, itu mah larangan paling keras. Begitu kan jelasku. Ya enggak lah mas, masak bawa cowok. Jawabnya, mau mulai kapan? Tanyaku, kalau besok malam bisa kan mas? Ya udah, gak apa-apa. Makasih ya mas, ujarnya girang sambil ngajak salaman, bahkan dan nyium tanganku segala. Aku jadi terharu. Sepertinya sangat berarti sekali bagi dirinya aku bolehin nginep di konter. Arsya, panggilku. Iya mas, ada yang harus kukerjakan. Begitu jawabnya dengan cekatan. Kalau bisa, tolong jangan panggil aku,
Mas. Ya kalau ada ibu, begitu kan ucapku. Lo emangnya kenapa mas? Ya, gak kenapa sih, cuma gak enak aja. Masa kamu panggil aku, mas tapi panggil istriku, ibu, kayak aneh gitu toh. Hehehe, lihat deh, jawabnya santai gitu. Biasanya Eltin masuk jam berapa? Tanyaku sebelum pergi. Biasanya jam segini sudah nyampe. Tadi pamit sama aku, katanya pagi ini agak telat. Katanya ngantar saudaranya sebentar. Oh, gumamku. Eltin itu temennya Arsya satu konter. Mas. Hampir lupa, seru Arsya. Lupa apa sih? Tanyaku. Mas Dodi dapat salam dari Mbak Widya. Mbak Widya siapa toh? Aku mengerutkan bulu alis. Katanya dulu teman sekolah Mas Dodi waktu SMA. Oh alah, Widya yang itu ya, aku baru ingat, jawabku setelah sesaat mikir. Salam balik gak mas? Halah, emang harus salam balik. Sudah punya suami gak usah salam-salaman. Enti malah bisa nimbulin fitnah. Kayak gitu kan jawabku. Lah, kalau salamnya dari yang masih gadis berarti mau kan mas? Ah, apa-apaan sih kamu? Hahaha, Arsya malah ketawa. Aku langsung ngeloyor keluar dan pergi begitu aja. Dari percakapan itu aku masih biasa. Pikiranku masih lempeng-lempeng saja. Sama sekali gak jadi bahan renungan. Karena aku anggap itu sekedar candaan Arsya. Aku hanya mendapatkan kesan, kalau Arsya anaknya memang suka rame. Punya selera humor tinggi, dan gak bosenin. Cuma kadang bikin aku suka ketar-ketir, setiap ngobrol heboh. Musabab tangannya itu suka makpakpot ke aku. Kalau gak ada orang lain sih gak masalah. Lah ini ada karyawan lain, takutnya dikira ada apa-apanya sama aku. Tapi di suatu malam, aku sempat terganggu dengan pikiranku sendiri. Entah kenapa aku jadi ingat Arsya. Kepikiran dia yang sendiri di konter. Kayak ada rasa khawatir gitu. Apa karena aku juga sedang sendiri ya? Oh ya, istriku sudah 2 hari mengikuti diklat ke Batu. Katanya masih 2 hari lagi baru selesai. Jadi aku pelingak-pelinguk sendiri di kamar. Merasa sepi dan susah tidur. Aku tuh biasanya megang sesuatu sebelum tidur, tapi kali ini kayak ada yang hilang gitu. Jadinya aku cuma klisikan, gak merem-merem. Dan tiba-tiba tanganku meraih HP, kemudian iseng-iseng hubungin Arsya. Halo mas, sahut Arsya saat ku telpon. Belum tidur nih? Tanyaku. Belum mas, susah merem. Sekarang sudah jam 12 iho, besok kerja malah ngantuk, gitu kan kataku. Aku takut mas. Emang takut kenapa? Tanyaku. Di sini lagi hujan gede, takutnya lampunya padam. Lah terus piye? Tanyaku. Apa aku keluar aja ya? Jawabnya. Keluar gimnasi? Ini kan tengah malam. Tanyaku lagi. Aku kalau lagi takut biasa malah di luar. Oh, kirain keluar kerja. Ah, malah gak nyambung, jawabnya kesal. Hahaha, aku ketawa. Apa aku harus ke situ? Kataku nawarin diri. Mas Dodi mau ke sini. Di sana Arsya terdengar girang. Lah, katanya kamu takut. Emang iya mas. Tapi, di mana Bu Sari? Tanya Arsya. Ya ada, kataku bohong. Entar dia marah loh. Dia sudah dewasa. Udah gak marahan. Yowes sini toh. Oke, aku OTW. Sebenarnya tadi aku cuma asal ngomong, lah kok malah ditanggapi serius. Bahkan saat aku keluar, masih heran sendiri. Tapi kayaknya Arsya emang lagi ketakutan. Gak ada salahnya toh aku nemenin karyawan. Batinku, aku sudah sampai.
Bawa 2 bungkus bakso. Arsya kelihatan senang. Mungkin saking senengnya dia nubruk ke aku dan mendekap. Ini anak kenapa sih? Batinku. Sama sekali gak merasa risih atau malu. Tahu-tahu main, nyikep saja. Mas, ucapnya saat kami nyantap bakso. Kalau Bu Sari orangnya kalem ya. Lia kalau dibanding kamu, sahutku. Berarti aku cerewet ya. Oh, dia meraih lenganku dan hendak mencubit. Tapi gak kena. Dulu pacaran berapa tahun mas? Sekilas aku melihatnya. Menurutku pertanyaannya gak penting. Gak pacaran, jawabku. Masak sih. Gak percayakan. Malam kian larut. Di luar hujan sudah reda. Tinggal gerimis yang merintik. Itu bisa aku dengar dari suara air yang jatuh di atap. Tapi justru bikin hawa terasa sejuk. Bo kesio. Begitu kan kata-kata yang gak bisa kutahan keluar dari mulutku. Mungkin karena aku terlalu yakin dengan pikiranku, bahwa Arsya akan mudah kudapatkan. Ayu, gitu kan jawabnya persis dengan perkiraanku. Dan anehnya, kami seperti layaknya sudah menjalin hubungan, gak ada rasa canggung-canggungnya. Begitu MAZUK ke kamar, kami langsung bikin acara. Mungkin musabab tadi Arsya bilang gini, kalau Mas Dodi aktif, pasti aku bisa agresif. Kayak gitu kan. Hingga di malam itu, aku dan Arsya merajut indahnya kebersamaan. Begitu suhu ruang makin terasa panas, kemudian Arsya mulai mengarahkan. Tapi begitu MAZUK aku kaget dan merasa heran. Mak Blesses, begitu mudah dan lancar, gak ada lagi hambatan apapun. Waduh, laiki, batinku. Tapi semua sudah terlanjur, tak mungkin akan aku tarik kembali. Sebab apapun adanya, toh bikin aku penasaran juga. Jadi aku lanjut saja, sampai misi ini benar-benar tuntas. Suara gemuruh pada suhu yang panas, menandai letupan lava pijar akan keluar dari kubahnya, lumayan keras dan dahsyat letusannya, hingga menciptakan gempa tremor. Seketika banjir lahar panas pun menggenangi area epicentrum. Maklum, sudah 2 hari menahan magma. Meski begitu hati kecilku tetap ada semacam protes, karena ternyata tak seperti yang aku harapkan. Kupikir masih alot, sempit dan membutuhkan kerja keras. Rupanya Arsya sudah tak lagi ORY. Makanya dia sudah begitu lincah dan lihai. Mulanya, aku pingin naik motor reyenan, ternyata motor sekenan. Tapi gak masalah. Semua telah terjadi. Toh aku juga sekedar ngincip doang. Setidaknya aku dapat pengalaman baru, yang lebih fresh dan lebih heboh. Makanya malam itu aku putuskan untuk tidak tidur malam, alias akan lembur sampai pagi. Mas, aku mau kok jadi istri kedua. Waduh, aku kaget. Ngomongmu enteng banget ah, kataku. Dari dulu aku pingin banget punya suami yang ganteng, kalem, dan romantis seperti Mas Dodi, katanya. Tapi aku gak kepingin punya istri 2, kayak gitu kan kataku. Akan lebih baik kalau kita begini saja, sampai kamu sudah dapatkan cowok yang seperti aku, tambahku. Arsya diam, gak mau menatapku, tapi tiba-tiba memutar kepala dan menatapku. Senyumnya mengembang, lantas katanya, Mas Dodi serius nih? Iyalah, serius. Oke mas, aku mau. Nah, gitu dong. Lagian kamu harusnya berterima kasih sama Sari. Gegara dia, kita bisa ketemu. Bukan malah nyakitin, ujarku. Lia ya? Mas, jawabnya manut. Sejak saat itulah aku dan Arsya, selalu komitmen. Maksudnya tetap melanjutkan korelasi. Tapi belakangan aku muncul curiga,
Jangan-jangan Arsya gak sambil nyari-nyari cowok idamannya. Bisa jadi dia sudah merasa nyaman dengan hidup yang seperti ini. Buktinya, sampai 2 tahun berjalan ia belum juga dapat-dapat. Nah tuh, kalau benar begitu aku kan yang akan ngalami masalah besar. Makanya, sebelum istriku tahu, dan kemudian minta pisah, maka Arsya aku berhentiin jadi karyawanku, tak suruh buka usaha di kampungnya, dengan uang pesangon yang cukup gede. Begitulah sekelumit kisah hidupku, semoga teman-teman bisa menyaring isinya. Bisa menjadi pelajaran hidup. Buanglah yang tidak pantas, ambil sisi positifnya jika dirasa memang ada. Sekian dan terima kasih.